Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Aidil Faris, NPM saya 2024 12 293. Dosen pengampu Badrut Tamam MKOM. Mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Di sini saya mengambil arsitektur CPU, memahami otak komputer untuk mahasiswa TIB. Nah, untuk lebih memahami lebih lanjut, kita masuk langsung ke materinya. Nah, arsitektur CPU. Apa itu arsitektur CPU? Arsitektur CPU adalah cara cetak biru atau susunan komponen internal yang menentukan bagaimana sebuah prosesor berkomunikasi dengan perangkat lain dan mengeksekusi perintah. Ini mencakup set instruksi, pengalamatan memori dan organisasi register. Analog nyatanya seperti ini. Bayangkan saat Anda membuka Microsoft Word, arsitektur CPU menentukan seberapa cepat perintah klik tersebut diterjemahkan menjadi tampilan jendela program di layar Anda. CPU itu sebagai otak dari komputer, bagian penting dari komputer. Lanjut, fungsi utama CPU. Fungsi utama CPU yaitu bertindak sebagai koordinator pusat yang memastikan setiap tugas diselesaikan dengan presisi tinggi melalui 4 fungsi fundamental. CPU mempunyai 4 fungsi fundamental untuk melakukan tugas diselesaikan secara presisi tinggi. Yang pertama yaitu mengambil yaitu menarik instruksi, ya. Menarik instruksi dari memori untuk utama RAM untuk diproses. Pertama yaitu mengambil, menarik instruksi dari memori utama RAM untuk diproses. Lalu kemana? Menerjemahkan. Yang kedua, diterjemahkan, mengubah kode binir menjadi sinyal kontrol yang dimengerti perangkat. Lalu diterjemahkan menjadi kode binir yang dimengerti oleh perangkat. Yang ketiga itu menjalankan, melakukan kalkulasi atau pemindahan data secara aktual. Dan yang keempat itu mengendali, mengatur sinkronasi seluruh komponen komputer. Nah, contohnya yaitu saat Anda mengetik 5 plus 4, CPU mengambil angka tersebut, menerjemahkan simbol plus, menghitungnya dan mengirimkan hasil 8 ke monitor. 5 tambah 3 sama dengan 8. Lanjut, Central Control Unit CU, sang konduktor. Nah, di sini CU ini sebagai komando atau sang konduktor, tukang mengatur di dalam komputer. Control unit bertanggung jawab untuk memberi tahu unit lain bagaimana menghadapi instruksi yang telah dikirim ke CPU. Terus penjadwalan. CPU mengatur juga penjadwalan, yaitu mengatur urutan eksekusi agar tidak menjadi konflik data. Terus ya, selain menjadi penjadwalan yaitu aliran data. CPU juga mengatur aliran data, mengarahkan lalu lintas data antar register, ALU dan memori. Tanpa CPU, komponen CPU lainnya tidak akan tahu apa yang harus dilakukan terhadap data yang mereka terima. CPU itu sebagai komando, sebagai tukang arah. Tanpa CPU, komponen yang lain akan error. Terus aritmetik logik unik ALU, ada kurung ALU atau ALU. ALU adalah tempat di mana pemikiran digital sebenarnya terjadi mulai perhitungan matematika dan perbandingan logika. ALU di sini mempunyai dua komponen, yaitu operasi aritmetika dan operasi logika. Aritmetika seperti ini, menangani penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya memproses 4 dikurangi 10 menjadi 6. Terus yang operasi logika yaitu membandingkan data menggunakan gerbang logika AND, OR, NOT digunakan dalam pengambilan keputusan sistem. Lanjut, register memori kilat. Register memori kilat yaitu adalah lokasi penyimpanan internal yang paling cepat di dalam hierarki memori komputer. Register memori kilat ini adalah penyimpanan internal yang paling cepat dalam hierarki komputer. Memori komputer yaitu pertama di ALU, mengolah value A dan B, lalu ke bus isometrik,
menghubungkan register ke ALU. Lanjut lagi ke register A menampung value B sementara, dan juga lanjut lagi ke register A menampung value A sementara. Register di sini ya, register bekerja dalam hitungan nanodetik. Ketika Anda menghitung 2 plus 3, angka 2 dan 3 akan berpikir di register selama beberapa saat sebelum ALU menjalankannya. Ini mencegah CPU harus terus-menerus menunggu data dari RAM yang jauh lebih lambat. Siklus instruksi atau instruction Kelly. Setiap detik, CPU mengulangi siklus ini jutaan hingga miliaran kali, diukur dalam hertz. Siklus instruksi itu fetch atau ambil data dari RAM. Pertama, ambil data dari RAM. Yang kedua yaitu decode, bedah maksud instruksi, dibedah maksudnya. Terus yang ketiga yaitu execute atau jalankan, yang setelah dibedah lalu dijalankan. Yang keempat yaitu store, upstore, simpan hasil akhir. Setelah diambil dari RAM, lalu dibedah instruksinya apa, kemudian dijalankan, dan akhirnya yaitu simpan. Terus lanjut. CPU dalam kehidupan nyata, penerapan arsitektur CPU dapat kita lihat dalam aktivitas komputasi harian kita, yaitu satu, produktivitas menjalankan ribuan baris kode saat Anda membuka aplikasi, desain, atau kontor. Yang kedua yaitu analisis data. ALU bekerja keras saat Anda melakukan fungsi zoom atau pop up pada jutaan baris data Excel. Yang ketiga yaitu hiburan, memproses logika AI musuh dalam game dan menginstruksikan fisika dunia virtual secara real time. Itu adalah CPU dalam kehidupan nyata. Lanjut. Kesimpulannya yaitu ada 3: struktur inti, proses bertahap, dampak kinerja. Pertama, struktur inti. CPU terdiri dari CPU, ALU, dan register. Struktur intinya CPU yaitu terdiri ALU, CPU, dan register. Yang kedua itu proses bertahap. Proses bertahap, setiap data diproses melalui siklus fetch, decode, dan execute. Pertama yaitu ambil, kedua yaitu bedah apa instruksinya, kemudian execute, jalankan, terakhir yaitu simpan. Terus yang ketiga yaitu dampak kinerja. Dampak kinerjanya bagaimana? Lebih efisiensi arsitektur menentukan kecepatan komputer secara keseluruhan. Dampak kinerjanya, efisiensi arsitektur menentukan kecepatan komputer secara menyeluruh. Lebih efisiensi, lebih cepat daripada yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.